Halo semua, kembali lagi dengan saya, Helmina Dia Ranford. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang landscape dan natur fotografi, pemotretan landscape, seascape, dan natur. Kita sebut dengan istilah cinta pertama bagi para fotografer. Karena hampir semua fotografer begitu tertarik membuat foto landscape. Terkadang ada hal-hal yang mengecewakan bagi para fotografer seperti timing yang mungkin tidak tepat, cuaca yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai. Nah, sebetulnya kita tidak perlu merasa kecewa. Dalam kondisi atau dalam cuaca apapun, kita tetap bisa memotret, mengambil gambar. Bagi saya pribadi, pemotretan landscape itu saya seperti merasa berada di suatu tempat untuk melakukan meditasi. Saya berada di suatu tempat untuk berkomunikasi dengan alam. Dan tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang indah, tempat-tempat di mana Tuhan menciptakan untuk kita nikmati. Dalam pemotretan landscape, saya menemukan kedamaian tersendiri. Pemandangan alam memberikan saya kesenangan dan kedamaian tersendiri. Nah, bagi saya, karena di samping landscape dan natur memiliki objek pemotretan yang tidak terbatas, alam juga memberikan sesuatu, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, keunikan, dan banyak fotografer berburu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Adapun teknik-teknik dalam menghasilkan foto landscape yang bagus atau yang memuaskan untuk saya, yaitu satu dengan memaksimalkan jarak pandang. Saya selalu memilih aperture yang kecil, yaitu antara f/14 sampai f/22. Dengan aperture yang kecil, jarak pandang menjadi lebih besar. Di video yang ada saat ini, hampir semua foto landscape dari Gunung Bromo, saya gunakan f/14 dan f/16. Saya juga mendapatkan gambar dengan fokus dan ketajaman yang maksimal. Yang kedua, saya menggunakan wide angle lens. Lensa dengan sudut yang besar. Umumnya fotografer landscape menggunakan lensa-lensa ini, sehingga bisa mendapatkan pemandangan yang lebih luas dan bisa lebih banyak ruang dalam mengambil gambar-gambar tersebut. Dengan memakai lensa ini, kita juga menggunakan shutter speed yang lebih cepat. Itu dikarenakan cahaya yang masuk itu lebih banyak dan gambar bisa lebih tajam, lebih fokus. Saya menggunakan lensa wide 17-40 mm untuk kamera Canon EOS 5D Mark II, dan untuk Nikon D800E saya memakai 16-35 mm. Yang ketiga, menggunakan filter fotografi. Untuk memperoleh gambar yang bagus, banyak fotografer menggunakan filter. Pada pemotretan landscape di gambar-gambar yang tertera di video ini, saya menggunakan filter Stingray dan saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Fotografer landscape biasanya menggunakan beberapa jenis filter, seperti satu filter polarisasi yang berfungsi untuk memberikan tampilan langit yang nampak gelap agar memberikan keseimbangan yang pas antara warna langit dan awan yang putih. Berikutnya natural density. Filter berfungsi untuk mencegah cahaya masuk terlalu banyak pada kamera. Hal ini sangat berguna, apalagi saat kita melakukan pemotretan pada siang hari atau saat begitu banyak cahaya dan saat cerah. Ketika kamera kita tidak dapat memberikan shutter speed yang lambat, maka sangat baik menggunakan filter ini. Teknik yang keempat dalam fotografi, dalam landscape fotografi, gunakan objek yang bergerak, seperti burung, juga gelombang air di pantai, air terjun atau air yang mengalir. Nah, saat pengambilan gambar-gambar seperti ini, kita harus benar-benar memperhatikan pengaturan shutter speed.
Karena shutter speed yang lambat akan memberikan pencahayaan yang cukup lama untuk foto landscape. Namun jika tidak, maka akan lebih baik untuk mengambil gambar pada pagi hari atau malam hari untuk menghindari cahaya-cahaya yang berlebihan. Teknik yang kelima dalam landscape fotografi, gunakan air sebagai cermin untuk refleksi. Kita akan mendapatkan hasil yang indah. Air yang tenang, refleksi langit, pohon-pohon, apapun pemandangan di sekitar situ. Berikutnya, selalu menggunakan tripod. Sebagai hasil dari penggunaan shutter speed untuk pencahayaan yang lama, maka kita perlu mengimbangi hal itu dengan menggunakan tripod. Tripod berfungsi untuk memastikan bahwa pencahayaan terus berlangsung dengan baik dan benar, serta menjaga kamera agar steady, agar tetap tenang, tanpa adanya guncangan. Sebab itu jika ada guncangan, sekecil apapun guncangan itu, pasti hasilnya tidak akan tajam, hasilnya tidak maksimal. Berikutnya, selalu menentukan area atau titik fokus. Setiap pemotretan yang kita lakukan membutuhkan titik fokus atau focal point. Demikian juga dengan halnya foto-foto landscape. Kalau tidak ada titik fokus pada landscape, maka foto tersebut akan terlihat seperti blank paper atau kertas kosong. Area titik-titik fokus ini pada foto landscape bisa ada dalam berbagai bentuk. Kita bisa menggunakan batu yang besar, siluet, bisa menggunakan pohon-pohon yang mencolok, bisa menggunakan bangunan atau struktur-struktur bangunan atau apapun. Dalam teknik landscape, kita juga bisa memanfaatkan cuaca yang ada. Jadi jangan merasa kalau hujan kita tidak bisa membuat foto. Kita tetap bisa membuat foto. Memilih waktu yang tepat untuk melakukan pemotretan merupakan hal yang penting, karena cuaca dapat memberikan efek yang penting pada foto landscape. Banyak fotografer pemula menganggap bahwa hari yang cerah merupakan waktu terbaik untuk pergi keluar dan menghasilkan foto landscape yang bagus. Namun sebenarnya saat cuaca mendung pun foto itu akan tetap bagus. Teknik utama lainnya adalah waktu. Waktu sangat penting dalam menghasilkan foto landscape yang bagus. Jika kita mengambil gambar terburu-buru, jelas hasilnya kurang memuaskan. Itu sebabnya kita menggunakan waktu yang bagus, waktu yang tepat. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Dari pengalaman pribadi saya, hal utama yang penting sekali saat melakukan pemotretan landscape itu adalah kesabaran. Kita harus sabar menunggu. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita tidak bisa datang langsung foto, klik sana, klik sini. Tidak seperti itu. Kita harus cek sekitar kita. Kita harus cek lokasi. Kita harus melihat komposisi terbaik untuk foto-foto yang akan kita buat. Bila perlu, pakai handphone. Lakukan pengetesan. Pengetesan komposisi fotonya pas atau enggak. Mungkin itu tips dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan.